Malam hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih sekali Halo, lagi dan selamat datang, selamat bergabung dengan beberapa ya wes, enggak apa-apa. Saya saudara rekam kok ini. yang saya lihat Ah, bergabung malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, di sini ada orang tua kami, Om Jack Sidarta dari Bali, kemudian Bapak Ruslan dari Lawang, Pak Dolfi dari Surabaya, kemudian saya tidak tahu dari Bali juga ada, lalu kemudian eh, yang lain-lain yang saya eh, tidak bisa. Ibu Erli di sini juga ada, lalu kemudian yang lain-lain. Mohon maaf kalau saya tidak dapat sebutkan satu-satu, tetapi malam hari ini senang kita boleh bergabung bersama-sama di dalam acara ini. Baik, sebelum kita memulai acara ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu ketika berbicara dan menolong semua kami ketika kami terhubung melalui acara ini, melalui jaringan yang menghubungkan kami satu dengan yang lain, alat-alat yang kami gunakan, kiranya semua di bawah pengendalian Tuhan, agar semua yang kami simak itu boleh kami pelajari dengan baik, kami ikuti dengan baik, dan tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi oleh pertolongan Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, kami mohon di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, seperti judul yang telah kami sampaikan pada malam hari ini, bahwa pembicaraan kita malam hari ini judulnya adalah Yesus dan Penginjilan Perorangan. Baik, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak ayat dan pasal yang menceritakan tentang bagaimana Yesus bertemu, berbicara, bercakap-cakap dengan seseorang secara pribadi atau dia bersama-sama dengan orang lain di rumah kediaman mereka. Kita tidak cukup waktu untuk jelaskan orang-orang ini satu persatu, tetapi dari sekian banyak yang mungkin kita kenal adalah bagaimana Yesus bercakap dengan Nikodemus, kemudian dengan wanita Samaria di tepi sumur itu, kemudian Matius pemungut cukai, kemudian orang lumpuh di tepi sungai Bethesda, kemudian Simon si kusta, Yairus, Yesus datang ke rumahnya untuk bangkitkan anaknya, kemudian wanita yang sakit perdarahan 12 tahun, yang pada waktu Yesus berjalan ke rumah Yairus, dia ketemu dan berbincang secara pribadi, dan tentunya Maria dan Marta yang kita ketahui. Bartimeus si buta, Sakeus bahkan Yesus datang ke rumahnya, janda di Nain, kemudian banyak lagi kisah-kisah. Pendek kata, bahwa jika kita meneliti satu persatu, Yesus itu hobi atau senang dengan ngobrol secara pribadi dengan orang-orang. Jadi dia adalah sosok yang normal, dia ketemu dengan orang, dia berbincang, tetapi cara dia berbicara dan apa yang dibicarakan, nah itulah yang menarik untuk kita simak ya. Baik, selain dia menyembuhkan, tentu saja kita semua tahu kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana Yesus menyembuhkan yang diceritakan di dalam Injil, dia sembuhkan orang sakit. Pertanyaannya adalah, apakah kesibukan yang lain yang Yesus lakukan selama dia berada di atas dunia ini? Kita mulai dulu dari buku Pelayanan Injil, halaman 37, Nyonya White katakan begini, alangkah sibuk kehidupan yang dicontohkannya. Jadi Yesus itu sibuk. Tapi sibuk seperti apa? Perhatikan di sini. Hari demi hari ia dapat kelihatan. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Kelihatan memasuki rumah-rumah kumuh orang-orang miskin dan susah, kemudian memberikan harapan kepada yang terbuang dan damai sejahtera kepada yang sengsara, dengan penuh kemurahan, lemah lembut, berbelas kasihan. Ia berkeliling mengangkat yang jatuh tersungkur dan menghibur yang berduka. Kemana saja ia pergi, ia membawa berkat. Wow, luar biasa. Kesibukan Yesus seperti ini, aktivitas. Bisa saja dia berbisnis, bisa saja kalau dia mau.
Atau bisa saja dia menjadi seorang tukang kayu profesional seperti halnya ayahnya. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar menjadi guru yang duduk kemudian berbicara, tetapi dia juga adalah seorang praktisi dari apa yang dia sampaikan. Dia keliling cari orang-orang susah. Saya rasa ini sesuatu yang unik ya. Datang ke rumah kemudian cari-cari terus sepanjang hari. Barangkali kalau ada orang seperti ini, gereja akan penuh. Kalau ada tipikal orang yang cari orang susah, bantu, kemudian ajak mereka, gereja akan penuh ya. Kemudian di halaman 38 dari buku yang sama, Nyonya White katakan begini, Kristus tidak mengenal perbedaan kebangsaan atau kedudukan atau agama. Para ahli Taurat dan ahli Farisi rindu untuk menjadikan karunia surga suatu keuntungan lokal dan nasional dan menyindirkan sisa keluarga Allah di dunia. Tetapi sebaliknya, Yesus dia datang untuk menunjukkan bahwa karunia, rahmat dan kasih-Nya tidak terbatas seperti udara, terang atau hujan yang menyegarkan bumi. Artinya bahwa sama seperti udara yang tidak bisa kita batasi, terang yang tidak bisa hanya sekelompok orang, atau hujan hanya kelompok manusia tertentu, maka segala berkat, kebaikan itu harus orang lain terima. Ini menarik saudara-saudara, karena harus diakui bahwa gereja Advent, nanti sebentar saya akan sampaikan ada kutipan dari seseorang yang menyatakan bahwa gereja Advent ini lama sekali hidup dalam eksklusivisme. Artinya kita hanya kita terus. Apalagi kalau kita dalam gereja besar. Wah, itu lebih sukar lagi untuk berbaur dengan banyak orang. Karena kita sudah terbiasa dengan kita-kita aja. Hanya kita-kita saja. Tidak perlu dengan orang lain. Apalagi kalau kita terlalu fanatik dengan kepercayaan kita. Baik. Ada seorang yang tentunya kita semua kenal, Gus Dur ya. Tidak ada orang Indonesia yang tidak kenal orang ini. Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia. Dia bilang begini, tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya, apa agamamu? Oh, menarik ungkapan ini ya. Jadi, boleh dikatakan begini, selama ini kenapa kekristenan menjadi sasaran dari kelompok-kelompok radikalisme? Kita harus jujur bahwa sesungguhnya ada batas, ada tembok yang memisahkan kita dengan kelompok saudara-saudara sepupu kita. Dan salah satu hal adalah mungkin tanpa kita sadari, jarang kita melakukan kebaikan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Disitulah maka akhirnya terjadi pemisahan antara Muslim atau saudara-saudara sepupu kita dengan Kristen. Sebaliknya, banyak juga yang bersimpati dengan saudara-saudara kita ini karena mereka baik. Sayang ini kita sampaikan secara umum, tetapi kalau mungkin ada waktu khusus secara terbatas, kami boleh menyampaikan beberapa data-data yang menyatakan bahwa kenapa hari ini terjadi hambatan di dalam penginjilan. Salah satu sebab oleh karena kurangnya komunikasi, kurangnya persahabatan dari orang Kristen terhadap saudara-saudara kita, sehingga mereka tidak mengenal kita dengan baik dan benar. Baik. Nah, dalam konteks penginjilan yang Yesus bawakan dan praktekkan, tidak ada fanatisme dan radikalisme agama. Dan perlu kita mengerti bahwa tidak ada fanatisme dan radikalisme agama dalam konteks agama Kristus. Ini yang harus kita mengerti. Banyak orang Advent hari ini menjadi terlalu menutup diri karena mungkin dia jadikan tulisan-tulisan Nyonya White sebagai dasar. Sehingga ketika membaur dengan orang-orang jadi sulit. Karena tidak mungkin orang-orang, contoh misalnya, dari agama-agama tertentu masuk ke gereja, maka ketika dia berbaur dengan kelompok yang fanatik ini, yang radikal, maka mereka akan katakan, wah kamu ini berbeda, kamu ini bahkan kita menjudge mereka untuk sesuatu yang sesungguhnya mereka tidak tahu.
Saya mau katakan bahwa konsekuensi dari evangelisasi secara terbuka, di situ akan ada pembauran antara mereka yang sudah sangat mengenal kebenaran ini dengan mereka yang sama sekali tidak mengenal atau baru mengenal sedikit. Nah, disinilah kadang-kadang menjadi persoalan di dalam gereja. Karena yang sudah tahu banyak menjadi sangat fanatik dan tidak mau membaur dengan orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, saya mau katakan dengan terus terang, penginjilan macet. Di mana ada gereja dan kelompok-kelompok tertentu dari anggota gereja yang bersikap fanatis, maka itu berarti penginjilan berhenti. Percaya atau tidak, seperti itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini ketika mereka menerima orang-orang yang baru, mereka tidak akan mengantar itu kepada gereja yang umum. Dan orang-orang baru itu kemudian melihat orang-orang yang dalam, orang-orang lama maksudnya, yang fanatis ini sebagai makhluk yang aneh. Jadi disitulah saudara-saudara akan lihat tembok atau sesuatu yang akhirnya tersumbat akibat fanatisme dan radikalisme. Sebentar saya akan jelaskan lebih detail ya. Oke, Nyonya White di dalam buku Ministry of Healing halaman 17-26 dia bilang begini. Walaupun ia seorang Yahudi, secara bebas Yesus berbaur. Perhatikan kata ini. Berbaur dengan orang Samaria, menyingkirkan adat istiadat suku Farisi dari bangsanya. Di depan prasangka mereka, ia menerima pelayanan orang yang terbuang ini. Ia tidur dengan mereka di bawah atap rumah mereka, makan dengan mereka di meja mereka, ikut makan makanan yang disediakan dan disajikan oleh tangan mereka, diajar di jalan-jalan mereka, dan memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kesopanan yang paling tinggi. Dan sementara ia menarik hati, merekam kepadanya dengan ikatan simpati manusia, kasih karunia ilahinya mendatangkan mereka keselamatan yang ditolak oleh orang Yahudi. Jadi saudara-saudara sekalian, adalah sesuatu yang mungkin sukar, berat, dan hampir mustahil kadang-kadang. Ketika mungkin kita lahir, besar, tumbuh dari orang tua yang sudah menjadi Advent, kemudian kita menanjak dewasa, kemudian kita mulai sekolah di sekolah Advent, kita bergaul hanya dengan orang-orang Advent, lalu kemudian kita terima pelajaran Advent yang mungkin lebih berat dari biasanya, maka pada titik ini seringkali kita sulit berbaur dengan orang-orang. Kita jadi fanatis. Nah, sulit sekali lagi dengan keadaan ini untuk kita menjadi penginjil. Sementara kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nyonya White mengenai Yesus. Dia berbaur, dia singkirkan adat istiadat. Baik, saya ingin kembali mengulangi apa yang di pelajaran pertama saya sempat sampaikan, ya, bahwa ada satu periode di dalam sejarah kekristenan yang kita kenal dengan The Dark of Ages atau abad kegelapan yang berlangsung selama 1260 tahun sesuai dengan nubuatan, ya. Kita tidak bicara tentang nubuatan, tetapi saya hanya menunjukkan kepada saudara-saudara sesuatu yang tidak dikerjakan kekristenan pada waktu itu dan akhirnya dikerjakan oleh mereka yang lain. Baik, saudara tahu kekristenan sampai pada tahun 600-an ini wilayah mereka. Jadi di zaman rasul-rasul, kemudian bapak-bapak gereja, sampai pada abad ketiga, keempat, dan yang puncaknya abad ke-6, mereka menginjil, mereka sampaikan kebenaran, tetapi sayangnya sampai tahun 600, kemudian setelah itu mereka stop. Jadi akhirnya wilayah penyebaran kekristenan itu di Eropa hanya sebatas Laut Tengah. Jadi sebagian dari utara Afrika itu pun hanya sebagian. Di utara sini, kemudian sebagian kecil Asia, lalu kemudian sebagian kecil di bagian selatan dan di bagian barat dari Eropa. Hanya itu. Yang ini tidak dijangkau, yang ini tidak dijangkau, yang di bawah sini tidak dijangkau. Nah, setelah abad ke-6, atau lebih tepat setelah Muslim muncul, maka saudara tahu sesuatu yang dilalaikan oleh orang-orang Kristen, perhatikan ini ya petanya, maka itu diteruskan
bahkan dilakukan lebih oleh saudara-saudara kita. Mereka masuk ke dalam, ke Afrika, sampai ke bagian sini, kemudian mereka jauh sekali pergi sampai ke Asia, kemudian malah mereka lebih jauh lagi ke Eropa, dan seterusnya. Akibatnya setelah tahun 600-an atau pada tahun 1700-an, peta itu berubah. Saya kasih contoh. Dulu daerah ini, boleh perhatikan kursor ini, dulu daerah ini adalah wilayah 7 jemaat yang kita kenal dengan Efesus, Smyrna, Pergamus, ya, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat yang ada di sini. Tapi tahukah saudara, setelah abad ke-6, maka daerah ini akhirnya dikuasai oleh pasukan-pasukan Muslim dan akhirnya menjadi kerajaan Ottoman yang ada di Turki. Dan hari ini, saudara pergi ke sana, daerah ini bukan lagi basis Kristen, tapi basis Muslim. Demikian juga daerah Mesir. Dulu pusat kekristenan salah satu di daerah sini, tapi sekarang ini menjadi daerah Muslim. Demikian juga di daerah Persia, Iran, Irak, dan beberapa daerah yang lain. Dulu di daerah Tripoli, ini adalah bagian dari Kartago. Ini adalah tempat basisnya Kristen, tapi sekarang ini menjadi basis Muslim. Betapa sesuatu dilalaikan pada abad-abad itu, ya. Dan akhirnya saudara-saudara, inilah pergerakan Muslim, ya. Mereka lebih besar, lebih luas dari daerah yang dulunya dikuasai oleh Kristen. Sekarang, setelah tahun 1700-an, maka peta itu berubah. Sudah lihat di sini ada Ottoman di sini, kemudian di sini ada daerah-daerah yang lain, tetapi sebagian besar daerah di Timur Tengah ini dikuasai oleh Muslim. Nah, yang saya ingin saudara perhatikan di sini adalah kenapa Muslim akhirnya begitu diterima di abad-abad itu. Kita tahu bahwa yang memulai pergerakan ini adalah Muhammad. Pada waktu dia memulai pergerakan ini, dia katakan begini, jangan aniaya penduduk yang tidak berdaya atau sakit. Jangan rusakkan rumah penduduk yang tidak mampu membuat perlawanan. Ini aslinya jihad begini, ya. Lalu kemudian jangan merusakkan sumber-sumber kehidupan seperti pohon yang berbuah dan lain-lain. Jangan merusakkan pohon kurma. Artinya bahwa ketika pasukan-pasukan ini menyerang orang-orang Kristen, maka penyerangan itu tidak bersifat merusak budaya, tatanan sosial, dan tatanan ekonomi dari daerah-daerah yang mereka serang. Sehingga pada waktu itu orang terkesan, orang simpati dengan Muslim. Mereka hanya menawarkan begini, kalau kamu tetap dengan kekristenan, boleh, silakan, tidak apa-apa, kami tidak apa-apain, tapi kamu harus membayar pajak lebih. Tapi kalau kamu terima ajaran ini, maka kamu dibebaskan dari pajak. Maka saudara-saudara, orang di abad ke-6 yang lihat kekristenan itu sudah bobrok, mereka pilih, lebih baik jadi Muslim. Maka berbondong-bondong manusia di abad-abad itu berpindah dari kekristenan menuju Muslim. Nah, ada satu buku yang pernah ditulis yang menggambarkan bagaimana sejarah dari Muslim. Dan bagaimana perintah yang disampaikan oleh pimpinan Muslim pada waktu itu. Dia bilang begini, apabila kamu bertempur dalam peperangan Tuhan, jalankan tugasmu sendiri sebagaimana orang-orang yang perkasa, tanpa membalikan punggungmu. Tetapi janganlah kemenanganmu dinodai dengan darah kaum wanita atau anak-anak. Janganlah membinasakan pohon-pohon palem atau membakar ladang-ladang jagung. Janganlah menebang pohon buah-buahan atau melakukan tindakan yang mencelakakan binatang ternak. Hanyalah yang kamu akan makan, bolehlah dibunuh. Untuk binatang, ya. Bila mana kamu membuat satu perjanjian atau pembicaraan, peganglah hal itu dengan sebaik-baiknya dan tetaplah berlaku sesuai dengan perkataanmu. Apabila kamu bergerak maju, kamu akan menemukan orang-orang yang beragama yang tinggal tenang di dalam biara-biara. Anjurkanlah kepada mereka supaya menyembah Allah seperti itu. Biarkanlah mereka sendiri
dan janganlah membunuh mereka atau menghancurkan biara mereka. Lihat betapa toleransinya. Dan kamu akan menemukan orang-orang lain yang tinggal di rumah sembahyang setan yang telah mencukur gundul kepalanya. Ini mungkin orang-orang Hindu atau maksudnya orang Buddha barangkali. Hendaklah engkau dengan pasti memecahkan tengkorak mereka dan jangan memberi ampun kepada mereka sebelum mereka mengaku untuk mengikuti Muhammad atau membayar pajak. Nah, dari sini kita dapati bahwa mengapa akhirnya justru Muslim itu mendatangkan simpati. Karena cara mereka mendekat itu sangat simpatik, ya. Baik. Nah, sementara di pihak Kristen pada waktu jaya-jayanya, maka mereka yang kobarkan perang salib. Sebenarnya ini bukan salib. Sebenarnya mereka hanya ingin menguasai jalur Timur Tengah, di mana Palestina atau Israel yang menjadi penghubung antara selatan dan utara. Jadi zaman dulu, maka siapa yang menguasai jalur Palestina, jalur Israel, maka dia menguasai perdagangan. Karena orang dari Afrika, mereka harus lewat di situ sebelum mereka ke utara. Orang dari Eropa ke selatan, mereka harus di situ kalau mereka tidak mau lewat laut. Jadi ini jalur perdagangan. Tapi dihimbau oleh pimpinan gereja sebagai perang salib. Tidak ada di sana jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya sengaja isu keselamatan itu disampaikan, salib itu ditinggikan, padahal itu sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Dan saudara tahu, melalui pidatonya, Paus Urbanus II sampaikan untuk perang. Jadi orang Muslim, orang Kristen menyebutkan perang salib, orang Muslim menyebut perang sabil. Sebenarnya itu datang dari kata sabil. Sabil artinya pedang. Orang Manado bilang sabel, pedang. Jadi disitulah bertempur. Dan saya mau kasih tahu secara jujur bahwa kebanyakan prajurit atau pimpinan panglima-panglima Muslim adalah panglima-panglima Kristen adalah panglima yang kejam. Sementara banyak tokoh-tokoh Muslim, mereka itu adalah sangat berperi kemanusiaan. Salah satu yang terkenal adalah Sultan Saladin. Saudara boleh atau pernah mungkin nonton cerita tentang Sultan Saladin. Orang ini sangat bermartabat. Ketika musuhnya tidak berdaya, dia akan lepaskan. Dia adalah orang yang tidak mendendam. Itu sebabnya orang sangat menghormati dia. Bahkan beberapa raja di Eropa sangat menghormati seorang yang bernama Sultan Saladin. Tetapi saudara-saudara, perang ini dianggap sebagai perang agama. Paus katakan, Tuhan mengendaki. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mengendaki. Nah, tahukah saudara, perang salib ini terjadi 8 kali, yang besar, belum termasuk yang kecil, selama 200 tahun. Dan selama perang itu terjadi, lebih banyak yang kalah adalah pasukan Kristen. Tetapi yang paling buruk adalah image yang diingat oleh orang Muslim sampai hari ini adalah kekristenan yang kejam, yang suka membunuh, yang haus darah, yang tidak berperi kemanusiaan. Itu yang dikenang terus sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, inilah warna Kristen yang buruk yang pernah ditampilkan oleh Kristen sendiri di abad-abad yang lalu. Sementara pasukan Muslim justru mereka itu membawa sesuatu yang lebih bermartabat. Ya. Baik, pada waktu yang lalu saya sempat singgung tentang bagaimana Muslim masuk di Indonesia. Ya. Jadi kurang lebih 5 abad sebelum Muslim atau Kristen masuk ke Indonesia, Muslim duluan. Ada banyak teori. Ada yang bilang itu dari pedagang Gujarat abad 13. Ada yang katakan justru malah ada abad ke-7 sudah ada. Entahlah. Tetapi yang saya mau katakan adalah kenapa ini ajaran ini begitu melekat diterima di tanah Jawa. Ingat baik-baik, tanah Jawa khususnya ya, walaupun Indonesia di beberapa tempat berbeda, tetapi tanah Jawa khususnya basisnya itu adalah Hindu. Jawa, kemudian Bali, basis agamanya awal adalah Hindu. Kemudian pernah juga
Buddha menguasai sini, yaitu di dinasti Shailendra, kemudian mendirikan Borobudur ya. Tetapi kebanyakan adalah Hindu. Ajaran melekat di rakyat ini adalah Hindu. Tetapi kita perhatikan sejarah. Abad ketiga, ketika pedagang-pedagang Gujarat ini datang, abad 13 maksud saya, kemudian membawa ajaran agama ini, kenapa akhirnya begitu diterima? Salah satunya adalah selain mereka datang dengan gaya berdagang, juga mereka berbaur. Mereka mingle, mereka hidup, mereka mengadopsi gaya budaya setempat. Itu sebabnya saudara-saudara perhatikan hari ini Islam atau Muslim di Indonesia ini lebih kental warna kejawen. Walaupun akhir-akhir ini warna Arab itu mereka pakai sorban, lalu kemudian yang lain itu terbawa di sini. Tetapi sebagian besar di Jawa ini itu kejawen atau Muslim yang bercampur. Pendeta Daniel sangat ahli untuk kali ini. Saya tidak terangkan detail, nanti beliau mungkin akan terangkan. Tetapi yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah betapa merendahnya para pembawa agama Muslim ini ke Tanah Jawa, ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ketika Wali Songo ini merekrut orang-orang, mereka diajar untuk santun, merendah. Tetapi 5 abad setelah datang Muslim ini kemudian berkembang, baru kemudian datang Kristen. Yang datang ini datang dengan warna penjajah. Gaya mener-mener, company. Jadi saudara Muslim datang ke Indonesia dengan gaya membaur, merakyat, sementara Kristen datang ke Indonesia dengan cara penjajah, kolonialisme, company, sehingga warna Kristen di Indonesia identik dengan warna penjajah. Saya kasih contoh melalui gambar ini. Saudara boleh lihat gambar-gambar ini. Jadi bayangkanlah, mereka yang itulah sebabnya hari ini istilah pribumi itu kadang-kadang sangat menusuk. Kalau bahasa bilang inlander ya, inlander atau apa dulu ya, orang-orang Belanda. Saudara bayangkan para mener duduk dengan cara seperti ini dipikul, kemudian waktu mereka keluar mereka harus disembah-sembah, mereka jalan mereka ini harus dipikul seperti ini, sementara orang-orang pribumi tidak pakai sepatu, kemudian harus seperti ini. Di gereja pun begini. Mener-mener ini duduk di tempat khusus, sementara orang-orang pribumi ini duduk di bawah. Jadi ketika ada perbedaan kasta, perbedaan status sosial di dalam agama, di dalam gereja, ini menyebabkan sulit kekristenan ini diterima. Sehingga Kristen itu, khususnya bagi orang Jawa, identik dengan company, penjajah. Coba bayangkan, orang-orang Belanda duduk dengan baik, berdiri dengan baik, sementara para ibu-ibu, masyarakat pribumi, mereka harus jongkok, mereka harus begini sepanjang waktu. Ketika mereka ada di rumah, nyonya-nyonya, mufroh-mufroh Belanda, mener-mener, maka mereka tidak boleh berdiri. Sama halnya dengan kita hari ini. Mereka harus duduk terus, tunduk seperti ini. Betul-betul ada perbedaan yang sangat mencolok. Itu sebabnya orang berpikir, ngapain saya mau jadi Kristen kalau Kristennya seperti ini? Jadi yang dilihat orang adalah tidak baik. Belum lagi pada waktu sekolah. Sekolah di zaman Belanda ada perbedaan. Untuk pribumi itu sekolahnya rendahan, dan untuk bangsawan dan orang-orang Belanda itu adalah sekolah khusus. Jadi masih banyak lagi yang terjadi, sehingga sentimen ini, perasaan tidak puas, tidak senang itu melekat terus di pikiran masyarakat Indonesia. Tidak heran, saudara-saudara, kekristenan itu lebih lambat, lebih sukar masuk dibandingkan dengan agama sebelumnya yang masuk di sini. Nah, Nyonya White tuliskan begini tentang Yesus. Metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia. Ingat, di zaman Belanda mereka tidak bergaul. Tidak bergaul sama sekali. Kenapa? Karena mereka anti dengan pribumi.
Yesus bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Jadi saudara lihat di sini, kebaikan itu sudah ditanam, perhatian itu sudah diberikan, baru kemudian dia katakan, mari ikut saya. Saudara, sulit kita katakan kepada orang-orang, mari ikut kita, mari masuk menjadi anggota gereja Advent. Sementara belum ada kebaikan yang mereka lihat di sini. Hari ini orang akan berpikir secara rasional. Kamu baik, saya akan ikut. Kamu tidak baik, saya tidak ikut. Baik. Nah, ada seorang yang bernama Robert Linthicum dalam buku Empowering the Poor. Dia bilang, sesungguhnya ada 3 jenis gereja. Gereja seperti apa itu? Yang pertama adalah gereja dalam kota atau dalam masyarakat. Gereja seperti apa ini? Gereja ini adalah gereja yang tidak memiliki hubungan dengan masyarakat. Dia hanya berada di kota oleh karena memang lokasinya di situ. Tetapi dia sama sekali tidak terlibat dengan masyarakat. Dia sibuk dengan anggota-anggotanya saja. Nah, saya bertanya kepada saudara-saudara yang ada di Lumajang, di Probolinggo, ataupun di Tunjung Rejo, atau di mana saja kita berada. Apakah mungkin kita hanya seperti ini? Kita ada di satu alamat tertentu, di satu lokasi tertentu, tapi kita tidak ada hubungan dengan orang-orang di situ. Kita ada anggota, tetapi yang kita urus hanyalah mereka, dan tidak urus orang-orang di sekitar kita. Itu gereja ini adalah gereja dalam kota namanya. Kemudian yang kedua adalah gereja untuk kota. Bagaimana gereja untuk kota atau untuk masyarakat? Gereja ini adalah gereja yang mengetahui bahwa gereja harus terbebani dan terlibat dalam pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi gereja tidak mengadakan survei dan konsultasi untuk ketahui dengan benar kebutuhan masyarakat. Jadi dia buat program, mungkin bagi sembako dan lain sebagainya, tetapi kegiatan dan sifatnya ini hanya perkiraan, menebak. Sehingga pelayanan yang diberikan itu berisiko untuk tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat tidak merasakan kehadiran gereja di wilayah itu. Itu sebabnya pada waktu mungkin minta izin atau apa saja, maka sukar masyarakat untuk izinkan. Kenapa? Karena mereka katakan, ngapain kita mengizinkan satu komunitas, satu gereja yang tidak ada manfaat untuk kita? Oh, saya sedikit memberikan contoh. Kebetulan saya masih menjadi anggota di gereja Darmosada Indah. 2 tahun terakhir ini saya diminta untuk menjadi ketua pembangunan di gereja ini. Nah, gereja ini mau dibangun setelah 20 tahun lebih berdiri. Nah, sekarang ini gereja ini 30 tahun ya, hampir 30 tahun berdiri, dan sekarang ini mau dirikan bangunan yang baru. Tapi persoalannya, gereja ini bertahun-tahun berdiri, tidak ada izin. Tidak ada izin resmi. Jadi ini harus atur lagi izinnya, kemudian atur, baru kemudian IMB. Rumit, bukan? Sementara izin hari ini, kalau memang mendirikan gereja, harus ada aturan-aturan, berapa kakak harus setuju, masyarakat setuju, tetangga muka belakang, depan, samping-samping, lalu kemudian RT RW sampai ke pemerintah di setempat. Pokoknya ribet. Tapi pendek cerita, saudara tahu, gereja Darmosada Indah ini akhirnya memiliki surat IMB. Saudara tanya mungkin, bagaimana proses itu? Apakah sukar? Memang kelihatan sukar. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena IMB ini keluar. Saudara tahu kenapa? Salah satu hal yang menolong oleh karena masyarakat mendukung. Dan ini terjadi bukan karena disogok atau kami tidak mengeluarkan uang satu-satu kepada masyarakat supaya tanda tangan, tidak. Tetapi karena gereja ini kurang lebih hampir 30 tahun ini mereka keluarkan uang yang tidak sedikit hanya untuk berhubungan dengan masyarakat. Tahun-tahun dulu masjid, ini gereja ini saudara tahu, ini gereja, ini masjid, persis berhadap-hadapan.
tahun-tahun dulu sebelum masjid ini berdiri, gereja ini sumbang untuk berdiri masjid. Masyarakat di sekitar beberapa butuh untuk sekolah anak-anaknya, gereja ini sumbang. Pada waktu diadakan sunat, gereja ini juga sumbang. Lalu pada waktu sebelum BPJS ini ada, gereja ini keluarkan uang setiap tahun untuk mengadakan charity clinic. Belum lagi sembako yang berjuta-juta tiap tahun. Dan itu tidak pernah terputus. Setiap tahun, hampir 30 tahun ini. Itu sebabnya masyarakat dengan spontan mereka izinkan. Hari ini gereja ini belum berdiri. Tapi masyarakat sekitar tanya, kapan bangun? Kapan bangun? Dan saya rasa saudara-saudara, ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi kesulitan di banyak gereja oleh karena mereka tidak punya hubungan. Yang ketiga adalah gereja dengan kota atau dengan masyarakat. Gereja ini mereka selalu membuat analisa, survei, penelitian tentang keberadaan masyarakat di sekitar, baru kemudian buat program keluar, kemudian anggota-anggotanya juga berbaur dengan masyarakat untuk ketahui kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri merasakan kehadiran gereja di lingkungan mereka. Jadi ada perasaan memiliki dan melindungi gereja. Oh ya, beberapa tahun yang lalu, saya rasa itu lebih dari 10 tahun yang lalu, ya. Pada satu waktu di gereja DAI ini ada orang yang lempar bom, hampir mereka mau taruh bom entah bagaimana. Dan saudara tahu yang akhirnya membuat keadaan itu atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan adalah masyarakat di situ. Pada waktu satu kali terbakar di samping, pernah satu kali ketika kami menjadi gembala di situ, di samping gereja itu terjadi kebakaran hebat. Jadi untuk mengamankan barang-barang yang ada di gereja, semuanya dikeluarkan. Dan saudara tahu, hanya kami dan beberapa anggota gereja di situ. Barang-barang pintu gereja dibuka. Keyboard, alat-alat di gereja semua dikeluarkan untuk menghindar kebakaran. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, barang-barang yang ada di rumah kami maupun di tempat di gereja itu tidak ada satupun yang hilang. Padahal yang angkut keluar untuk amankan itu adalah masyarakat sekitar. Dan saya mau kasih tahu, masyarakat yang ada di sekitar gereja itu kebanyakan orang-orang Madura. Mereka angkut itu, mereka pindahkan, tapi tidak ada satupun yang hilang. Disinilah saya mau katakan bahwa betapa pentingnya hubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi, gereja dengan kota. Nah, saudara pilih mana? Baik, Russell Barrill dalam bukunya How to Grow an Adventist Church, dia bilang begini, sudah terlalu lama orang-orang Advent mengisolasikan diri mereka sendiri dalam tempat perlindungan yang aman dan kelompok minoritas, seolah-olah seluruh dunia tidak ada. Saat itu telah berakhir. Kita tidak bisa, kita tidak berani hidup dalam kemurtadan. Dia menyebut dengan kata apostasi. Lebih lama lagi, apostasi artinya murtad. Jadi kalau seperti ini, kita sama dengan orang yang murtad. Karena kita tidak melakukan, ingat, gereja itu ada berdiri oleh karena ada misi. Ketika misi itu tidak dilakukan, eksistensi gereja itu sesungguhnya mati. Itu sama dengan kita sudah murtad. Jadi kewajiban gereja lah harus melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, disebutkan di dalam buku ini, inilah saatnya untuk memasuki masyarakat sebagai individu dan sebagai satu gereja. Oke? Jadi kita tidak bisa lepas. Kita harus lakukan ini. Sekarang kita datang kepada bagian akhir dari pembahasan ini. Bagaimana caranya menginjil perorangan? Sebagaimana halnya yang Yesus lakukan. Oke. Yang pertama adalah menemui teman dan sahabat. Itu yang Yesus lakukan. Dia datang kepada Lazarus. Dia datang kepada Sakeus. Lazarus adalah teman lama. Jadi nampaknya dia sering datang ke rumah Lazarus. Mereka seperti saudara akhirnya. Dan Yesus lakukan ini. Nah, saya mau katakan ini. Setiap manusia normal pasti memiliki sahabat atau teman. Betul? Entah itu tinggal di lingkungan dekat tempat tinggalnya atau di tempat yang lain.
Tidak ada orang yang tidak, kecuali dia gila atau orangnya tertutup sangat sangat eksklusif. Maka pada umumnya orang dia punya sahabat. Walaupun hanya 2, 3, tapi pasti dia ada sahabat. Nah, adalah merupakan kewajiban bahwa kita datang kepada sahabat. Apalagi kalau kita tahu bahwa sahabat itu belum seiman. Yang berikut adalah, kalaupun kita punya sahabat, kemudian sahabat kita jauh, atau mungkin sahabat kita selama ini terbatas hanya orang-orang gereja, maka perlu kita mencari teman baru. Di mana kita tinggal, apapun status dan keadaan kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Saya nanti akan tunjukkan bagaimana kita boleh dapatkan sahabat baru untuk kita injili, ya. Yesus sendiri melakukan ini. Ingat bagaimana dengan wanita Samaria. Siapa wanita Samaria? Tidak ada hubungan dengan Yesus. Tetapi baca baik-baik buku Yohanes, dia sebutkan di sini, dia harus melintas. Ada kata harus di sana. Artinya bahwa bertemu dengan wanita yang tidak ada harga ini merupakan satu keharusan. Pada waktu dia bertemu dengan Zekius, Yesus yang tawarkan kepada Zekius, bukan Zekius yang bilang, Yesus, mari dong datang ke rumahku. Enggak. Yesus katakan kepada Zekius, hari ini aku mau menumpang ke rumahmu. Dia yang berinisiatif. Jadi mencari teman, memang di dunia ini ada tipe-tipe, ada beberapa tipe manusia. Ada yang mudah bergaul, ada yang gampang begitu dia duduk di satu tempat, dia ngobrol dan dengan ringan, rileks, dia akhirnya terjalin persahabatan. Tapi ada juga yang berpuluh tahun di satu tempat, dia hanya gitu terus, diam terus. Ada tipikal orang yang dia duduk di satu tempat, dia akan ngobrol 3 jam di sana, 5 jam dia akan ngobrol. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus berinisiatif. Yang ketiga, mulai dari kebutuhan mereka. Jadi alasan kita bersahabat ini, sahabat dalam konteks penginjilan, ya. Maka kita harus cari tahu kebutuhan mereka. Ada satu hal yang perlu saudara ingat di sini, bahwa dalam konteks penginjilan, ada beberapa kelompok orang yang memiliki kebutuhan khusus yang sangat mudah untuk didekati karena mereka perlu diperhatikan khusus. Nah, siapa-siapa mereka? 1, orang yang sedang sulit dalam hal finansial. Saudara mungkin katakan, kalau ini saya nak mau dekati. Boro-boro saya mau bantu orang, saya sendiri hidup aja hari ini sulit. Ya memang benar, tetapi salah satu kelompok manusia yang paling gampang kita ajak adalah mereka yang butuh uang. Benar enggak? Yang kedua adalah mereka yang sedang sakit atau memiliki problem kesehatan. Sudah pasti ketika kita menawarkan jasa, kita menolong mereka, mungkin kita tidak mengobati mereka, tetapi kita memberikan perhatian, kita mungkin bawa dia ke tempat berobat atau apa saja. Pasti dia dengan mudah akan terikat dengan kita. Yang ketiga adalah mereka yang sedang memiliki masalah rumah tangga. Tapi jangan dalam hal ini ketika saudara tahu, ibu sana lagi masalah rumah tangga, maka saudara bapak-bapak sudah dekat, itu bisa bahaya. Bisa jadi perang di rumah saudara malahan, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita datang secara keluarga dan kemudian kita dengan suami dan istri saling tahu bahwa si ini butuh diperhatikan, maka itu adalah orang yang paling mudah untuk kita dekati. Yang ketiga adalah mereka yang sedang kecanduan, entah kecanduan merokok, minum, pornografi, kecanduan apa saja. Sesungguhnya orang-orang ini perlu ditolong. Dan mereka ini adalah orang yang mudah untuk kita dekati. Yang kelima adalah orang yang sedang merasa kesepian, terisolasi, sendirian, dan butuh teman. Loneliness. Ini banyak sekali. Di kota-kota besar, pada umumnya mereka yang usia-usia di atas 60, 70, ketika semua anak-anak mereka tinggalkan rumah yang besar, kemudian anak-anak itu telah berhasil, dan orang tua ini sendirian, banyak sekali kelompok manula ini yang butuh perhatian. Dan sesungguhnya mereka ini adalah target yang baik, sasaran yang perlu kita kelola, karena mereka ini sesungguhnya butuh perhatian.
di Surabaya ini ada panti jompo Agape di Jemaat Tanjung Perak. Tahukah saudara bahwa di panti jompo itu pada akhirnya membaptiskan beberapa orang di situ? Kenapa? Karena setelah orang-orang tua ini ditaruh di panti jompo itu, kemudian mereka akhirnya diajak untuk berbakti sama-sama, maka seingat saya tiap tahun dari orang-orang tua ini, beberapa di antara mereka, karena tidak semua Advent, beberapa di antara mereka akhirnya dibaptiskan menjadi anggota gereja kita. Jadi bukan cuma orang tua saja kesepian. Ada juga orang-orang yang masih usia produktif tapi kesepian. Mungkin karena bercerai, atau mungkin ada masalah rumah tangga yang lain, entahlah. Jadi ada banyak sekali. Bahkan banyak keluarga yang kelihatan normal, tapi anak-anaknya sedang kesepian. Bapaknya sedang kesepian, ibunya sedang kesepian. Sudah tahu, Yesus kepada 4.000 orang yang dia beri makan, Matius 15 ayat 32 katakan, Yesus bilang dari hatinya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Jadi motif kita mendekati orang yang sulit secara finansial, orang yang sakit, orang yang ada masalah rumah tangga, yang kecanduan, yang kesepian, terisolasi. Motif itu sebenarnya harus karena ada belas kasihan. Kenapa penting belas kasihan ini? Sebab kalau tidak ada belas kasihan, maka kita tidak bisa lakukan ini secara terus-menerus. Nah, yang keempat, betul kita sudah lakukan ini, kita jangkau orang ini, kita sudah dapat teman, kita sudah lakukan kebaikan, tetapi ada yang keempat yang penting adalah kerjakanlah itu secara kontinu dan tidak berhenti. Satu hal yang perlu saudara ingat bahwa banyak pekerjaan Injil tidak sukses karena tidak dilanjutkan dan hanya dikerjakan sesaat atau pada waktu program itu dibuat. Tidak ada tindak lanjut. Penginjilan itu sesungguhnya pertama, butuh modal. Dia butuh modal. Modal kebaikan, modal sesuatu yang kita harus berikan, modal waktu, modal uang. Banyak sekali. Butuh pengorbanan, butuh perhatian. Tetapi yang terbesar, butuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Saya mau jadi berkat. Di sekolah di mana saya kerja, di tetangga di mana saya hidup, atau dengan siapa saja kita mungkin bertemu di toko, dalam bisnis, dalam apa saja. Nah, Ellen G. White dalam buku Pelayanan Injil halaman 34, dia bilang begini, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai pelayan yang tidak mengenal lelah atas keperluan manusia. Tidak seorang pun yang datang kepadanya pulang tanpa mendapat pertolongan. Pekerjaan juru selamat tidak terbatas pada suatu waktu dan tempat. Kasih sayangnya tidak mengenal batas. Oh, menarik ini. Menarik sekali. Mungkinkah orang katakan, oh kalau saya ke rumah Pak Bram, maka saya akan pulang dengan gembira, dengan damai. Kenapa? Saya dibantu. Oh kalau saya ke tempat Pak Sianturi, saya senang oleh karena saya nanti akan ditolong oleh beliau. Atau orang justru katakan begini, wes, nggak usah lah wes. Kapok saya ke rumah Bapak ini. Kenapa? Wah, nggak ditolong saya ini. Saudara-saudara, perlu mungkin kita pikirkan hal ini ya. Baik, saya mau cerita beberapa kisah pendek sebelum kita akhiri pembicaraan. Saudara mungkin belum pernah dengar nama Abraham Laru. Abraham Laru ini adalah penginjil Advent pertama ke Asia. Dia ini seorang pensiunan pelaut yang sudah tua. Sudah 80-an. Bayangkan ini sudah 80-an. Kan 80-an itu usia tidak produktif lagi untuk orang zaman sekarang. Ya. Lalu waktu itu dia dengar ada himbauan. Ditanya siapa yang mau menjadi penginjil. Pada waktu dia menawarkan diri, maka gereja Advent yang ada di Amerika tolak. Pertama, karena dia sudah tua. Kemudian kedua, dia tidak punya modal dan tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang penginjil. Dia hanya seorang pelaut. Jadi sudah tahu apa yang dilakukan oleh Abraham Laru ini? Abraham Laru ini nekat dengan keputusannya. Tahun 1884, dia berangkat ke Hawaii sebagai misioneri
dengan biaya sendiri. Bayangkan, tidak tahu bahasa Cina, tidak tahu bahasa orang Asia, tidak punya keterampilan Alkitab, tidak punya uang yang cukup, tapi dia katakan, "Enggak, saya volunteer, saya akan pergi." Dan dia pergi dengan biaya sendiri. Lalu kemudian dia masuk di pulau-pulau di Pasifik. Sudah tahu, ini perjalanannya ya. Dia pergi ke Honolulu, dia pergi ke Hawaii, dia masuk ke Hong Kong dengan menumpang kapal. Dari sana dia pergi ke Jepang, dia menginjil dengan menjual buku. Kemudian 2 tahun dia pernah pergi ke Malaysia, Singapura, bahkan ke Jawa. Padahal orang ini nggak tahu bicara Jawa. Dan saudara tahu apa yang dilakukan. Ada kisah yang menarik, disebutkan begini. Karena dia mantan pelaut, jadi setiap kali dia naik kapal, kapal ini kan ada yang tidak semua kapal perjalanannya mulus. Ada orang waktu naik kapal ketika gelombang itu kan muntah-muntah. Seperti itu. Dan saudara tahu, Abraham lalu ini, dia perhatikan di atas kapal. Oh, ini kesian orang ini butuh pertolongan. Dia dekati di sana, karena dia nak mabuk laut. Dia adalah pelaut, jadi dia terbiasa dengan laut. Dia dekati, dia tolong. Begitu orang itu turun ke darat, maka mereka akan bilang, "Oh ya, kami kenal." Lalu kemudian akhirnya terjadi hubungan. Dia kasih buku, dia jual, kemudian dia hanya menjual buku. Tapi saudara tahu, dari dialah maka di Hong Kong akhirnya muncul beberapa orang yang akhirnya menjadi anggota gereja Advent. Dan pada waktu Abraham lalu meninggal tahun 1903, sudah ada orang Advent di Hong Kong. Hasil dari Abraham Laru yang tadi saya katakan, tidak punya modal, tidak punya kesanggupan, tapi Tuhan pakai dia. Baik, Nyonya White sendiri bukan cuma bicara, tapi dia sendiri jalani hidup sebagai misioneri. Di tahun 1885 sampai 1887 dia ke Eropa. Padahal waktu itu kesehatannya tidak begitu baik. Lalu usianya waktu itu sudah 58 tahun. Nah, pada waktu dia pergi ke situ, sebenarnya pergi ke Eropa itu bukan sesuatu yang mudah. Sebelum Nyonya White, John Nevin Andrews yang lebih muda dari Nyonya White pergi ke Swiss, tapi akhirnya kena paru-paru basah dan meninggal di usia yang masih muda, 54 tahun. Jadi Nyonya White pergi ke Eropa itu nekat sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, 2 tahun lamanya dia ada di Eropa. Dia pergi ke Swiss, ke Denmark, ke Swedia, ke Inggris. Wah, ada banyak catatan di sana. Bahkan dia sempat pergi ke Italia, dan di sana dia pergi ke daerah Waldensia, di utara dari Italia. Disitulah dia mendapatkan khayal, dan kemudian mendapatkan inspirasi, dan dia tulis buku Kemenangan Akhir, di mana beberapa bab di dalam itu bercerita tentang bagaimana Eropa di abad-abad ke-8. Nah, ada yang menarik. Dia pernah diundang bicara di Drammen, Norwegia. Pada waktu itu, di tempat itu tidak ada tempat pertemuan. Jadi akhirnya mereka dapati, oh ada satu ruangan seperti bar, seperti restoran, yang biasanya ada konser-konser umum. Tapi di situ tidak ada panggung. Jadi akhirnya dibuatlah meja-meja bir yang biasa orang minum-minum bir, itu disatukan kemudian jadi panggung. Jumlah 6 meja itu disatukan dan jadi panggung. Dan sudah tahu, Nyonya White berkhotbah di sana. Kemudian dia bilang begini, tidak dapat diragukan di mana ruangan itu, di mana meja-meja bir itu Tuhan gunakan dengan baik ya. Dan kemudian kursi-kursi itu fill the seats. Jadi kursi-kursi itu penuh, orang-orang datang, bahkan ada yang berdiri. Semuanya hanya untuk mendengarkan ketika Nyonya White berbicara tentang Yesus. Dan waktu itu banyak orang bertobat. Saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak bisa, yang mustahil. Kalau memang Tuhan mau bekerja, saya mau saudara pikirkan di sini. Pada waktu
Yunus pergi ke kota Nineve, apakah ada pekabaran yang hebat yang disampaikan? Tidak ada. Catatan dari buku Yunus mengatakan, dia hanya katakan bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota Nineve kalau mereka tidak bertobat. Bayangkan Yunus bukan keluar dari salon, bukan pakai jas atau bukan pakai batik seperti saya. Dia keluar dari mulut ikan itu sudah pasti bau amis karena berhari-hari dia ada di situ. Tapi pekabarannya itu sangat luar biasa. Karena Alkitab katakan seluruh kota itu, dari raja sampai kepada rakyat jelata, mereka terima pekabaran itu. Artinya bahwa kalau memang kita punya niat dan kita bersedia untuk digunakan oleh Tuhan, Tuhan akan jadikan diri kita menjadi penginjil yang sukses kepada orang lain. Nah, bukan hanya di Eropa, Nyonya White bahkan pergi ke ke Australia. Hampir 10 tahun lamanya dia ada di sana. 9 tahun dia di sana, dia dirikan sekolah dan lain sebagainya. Pendek kata, ini sebenarnya ada cerita yang khusus tapi saya skip oleh karena panjang ceritanya. Pendek kata yang saya mau katakan adalah bahwa Nyonya White bukan hanya sekedar menyampaikan ide atau teori. Dia sendiri adalah orang yang menjalani kehidupan sebagai penginjil di tempat di mana dia ditugaskan. Nah, Markus 16 ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kalau terjemahan basic English dia bilang, "Go into all the world and give good news to everyone." Berikan kabar baik kepada siapa? Kepada semua. Kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang tadi saya katakan, entah ada masalah rumah tangga, ada masalah kesehatan, ada masalah yang lain, ceritakanlah kepada mereka. Terjemahan yang lain katakan, go and preach the good news of God's love to the whole world. Jadi sampaikan tentang kasih Allah. Saudara-saudara, saya dan saudara tentunya adalah orang yang sudah merasakan kasih Allah. Adalah merupakan tanggung jawab kita untuk sampaikan itu. Tema tahun ini adalah I will go. Saya akan pergi. Siapa saya itu? Saudara dan saya. Bagaimana cara kita pergi? Pada malam hari ini, selain kita mungkin nanti pada pertemuan kita bukan hanya malam hari ini, masih ada lagi beberapa pertemuan. Tetapi malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal di terakhir dari pembahasan ini. Saya beberapa kali mengatakan bahwa hanya 2 alasan kenapa saudara dan saya hidup, sekalipun hari ini sudah puluhan, bahkan ratusan ribu mungkin orang di Indonesia yang mati oleh karena COVID. Sudah lebih dari 1,5 juta, hampir 2 juta hari ini orang yang terpapar COVID. Dan sebagian sudah mati. Tapi kenapa saudara dan saya masih hidup? Jangan katakan bahwa karena imun kita bagus. Karena kita sudah vaksin. Karena kita sudah lakukan ini itu. Bukan. Saudara tahu, hanya 2 alasan Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Satu adalah supaya kita menjadi orang baik. Baik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita perbaiki hubungan kita yang selama ini mungkin tidak begitu baik. Kita perbaiki kerohanian kita. Dan untuk alasan itulah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Dan yang kedua, alasan kedua kenapa saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah Tuhan ingin kita berbuat baik kepada sesama. Jadi, yang pertama adalah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Dan yang kedua, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi berkat atau memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Hubungan horizontal. Selama ini mungkin kita vertikal sudah baik. Kita rajin bangun pagi, kemudian berdoa. Kita rajin ikut renungan pagi, renungan malam. Kita rajin ke gereja, bayar perpuluhan. Semua ini hanya urusan vertikal. Tapi kita abaikan yang horizontal, yang melakukan yang baik. Sudah tahu,
Pada waktu orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus, kemudian dia tanya, Tuhan, bagaimana caranya untuk masuk surga? Kemudian apa yang Yesus katakan? Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Pada waktu Yesus menjelaskan detail tentang hukum, dia bilang begini, hukum itu terdiri dari dua. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hal inilah terletak hukum itu. Jadi disinilah yang harus kita mengerti. Bahwa sebagai umat Tuhan ada aspek vertikal, hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Tapi ada juga aspek horizontal, hubungan kita dengan sesama. Kita beres di sini, tapi kita tidak beres di sini. Itu sama seperti kita tidak beres kedua-duanya. Tuhan mau beres di sana dan beres juga ke sesama. Jika ini kita pikirkan, maka sama seperti lagu yang sering kita dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semoga Tuhan akan menolong kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.